Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ayyuhat talabah? Alhamdulillah, asallahu ayyaj'alna daiman fi khair wa sihah wa sa'adah ya. Baik, bertemu lagi dengan Ustadz Miftah ya. Dalam pembelajaran apa? Bukan pembelajaran Al-Quran, tapi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Insya Allah Ustadz akan mengajar PAI ya. Apa PAI tadi? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Ustadz akan mengajar, insya Allah Ustadz akan mengajar di kelas 1 dan kelas 2 ya. Baik, untuk mengawali ta'aruf kita, perkenalan kita, Ustadz akan menyampaikan video terkait dengan adab belajar dan mengaji. Mau tahu seperti apa? Apa saja adab-adabnya? Simak dengan baik ya video dari Ustadz. Proses atau usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan, seperti menulis, membaca, dan menghitung. Itu semua termasuk kegiatan belajar. Lalu, apakah belajar itu bisa mendapat pahala? Tentu saja, karena belajar atau menuntut ilmu itu hukumnya wajib dari kecil hingga akhir hayat, seperti yang Rasulullah sampaikan dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin muslimatin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim laki-laki dan perempuan. Belajar dapat dilakukan mana saja, bukan hanya di sekolah, tapi bisa juga dilakukan di rumah. Nah, kita sebagai umat muslim mempunyai adab dalam belajar. Oh ya, sebelumnya apakah kalian tahu arti adab? Adab adalah aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Sekarang Ustadz akan menjelaskan mengenai adab belajar di sekolah dan di rumah. Dimulai dengan adab belajar di sekolah dulu ya. Apa saja sih adab belajar di sekolah? Yang pertama, mempunyai niat, yaitu niatkan belajar hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kedua, yaitu memberi salam kepada guru. Saat di sekolah, ucapkanlah salam saat bertemu guru atau saat kalian hendak memasuki ruangan ya. Kemudian yang ketiga, membaca doa sebelum belajar. Mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan kita berdoa sebelum belajar adalah agar kita dimudahkan dalam belajar. 4, yaitu bersikap sopan terhadap guru. Bersikap sopan kepada guru seperti tidak menyela saat guru menerangkan pelajaran ya. Diam dan mendengarkan itu lebih baik. Selanjutnya yang kelima, duduk rapih dan tertib ya. Saat di kelas, hendaknya kalian duduk rapi dan fokus mendengarkan pelajaran ya. Yang keenam, belajar dengan sungguh-sungguh, yaitu belajar dengan penuh perhatian dan fokus, tidak lelah untuk menggali ilmu-ilmu yang baru. Yang ketujuh, yaitu mencatat pelajaran. Saat kalian tidak menulis atau mencatat, berarti kalian sudah menyia-nyiakan ilmu. Selanjutnya yang kedelapan, yaitu tidak nyontek saat ujian ya. Karena menyontek adalah perbuatan tidak terpuji
Nyontek itu sama dengan mencuri loh. Selain di sekolah, belajar juga dapat dilakukan di rumah. Nah, Ibu akan menyebutkan beberapa adab belajar di rumah. Yang pertama, belajar di tempat yang sesuai. Belajar di tempat yang tenang, jangan di depan televisi, karena bisa membuat konsentrasi terganggu. Yang kedua, belajar diawali dan diakhiri dengan berdoa. Yang ketiga, buku dan alat tulis dirapihkan kembali setelah belajar. Yang kelima, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jika kalian rajin belajar, insya Allah akan menjadi anak soleh dan soleha yang pintar dan sukses di masa depan. Amin. Kita lanjutkan ke adab mengaji. Mengaji juga termasuk belajar atau menuntut ilmu untuk memahami agama Islam, seperti membaca dan mengartikan Al-Quran. Al-Quran berisi pedoman hidup manusia. Umat Muslim wajib mempelajari Al-Quran dan tidak hanya mempelajarinya, tetapi juga mengamalkannya. Membaca Al-Quran termasuk ke dalam ibadah. Seperti dalam belajar, mengaji pun ada adabnya. Berikut adalah adab dalam mengaji. Yang pertama, berwudu terlebih dahulu. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam kondisi suci. Yang kedua, memakai pakaian yang bersih. Salah satu yang senantiasa dianjurkan Rasulullah terkait kebersihan, yakni mengenakan pakaian yang bersih. Tujuannya agar terhindar dari kuman penyakit. Yang ketiga, mengaji di tempat yang bersih dan suci. Jika kita mengaji di tempat yang bersih dan suci, maka mengaji akan menjadi nyaman. Yang keempat, meminta bimbingan guru atau ustadz. Yang kelima, memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti yang terdapat dalam surat An-Nahl, yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, mintalah perlindungan pada Allah dari syaitan terkutuk. Yang keenam, membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillah di setiap awal surat selain surat At-Taubah. Alhamdulillah.